Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma aftah lana bi futuhil arifin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa masaikina fit tariqah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Hadirin hadirat sekalian, saya mau tanya dulu, pagi ini tadi siapa yang bangun kesiangan? Subuhnya kesiangan. Ini hari pahlawan, berarti yang tadi kesiangan itu pahlawan kesiangan. Sangkaina apa ya? Ya, kemarin di Suryalaya manakib bertepatan dengan perayaan Maulid. Saya membahas tentang cahaya. Kalau dibilang saya membahas, sebenarnya kurang pas juga, karena sudah berdiri, sudah mengucapkan salam, baru dapat inspirasinya bahas tentang cahaya, begitu ya. Di dalam surat An-Nur, surat 24 ayat 35. Wah, berarti proyektornya udah minta diganti nih, karena kemudian hijau dan putihnya kurang jelas ya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Lalu diberi perumpamaan. Zaman dulu itu gedung-gedung, istana-istana, dindingnya dibikin lubang, dicoak kata kita. Nah, dicoakan itulah dipasangin lampu. Itu namanya miskat. Miskah. Jadi dinding itu dicoak, dibolongin. Nah, kemudian di situ kasih lampu. Lihat aja lampu sepeda motor, lampu mobil. Itu kan ada coakannya juga. Dan dikasih warna yang mengkilat sebagai reflektor. Jadi kalau ada cahaya di situ, bola lampunya menyala, cahaya menabrak ke reflektor ke atas, itu dipantulkan kembali ke situ, sehingga sorotan ke depan jadi makin kuat. Kalau tidak pakai reflektor, cuma bola lampu saja, tapi karena ada reflektor yang bentuknya cekung, maka cahaya yang ke arah sini dipantulkan, sini dipantulkan, sini dipantulkan, dia memperkuat cahayanya. Itu gambaran betapa cahaya ilahi itu sangat kuat. Apalagi sumber cahayanya itu, lampunya itu pun bahan bakarnya minyak yang penuh keberkahan, yang minyaknya itu sudah siap untuk menyala, untuk terang ya, untuk menyala sebelum tersentuh api. Itu di ayat itu dikatakan yakadu zaituha yudhi'u, menyala walau lam tamsashu nar, walaupun belum tersentuh api. Ini pelajaran nih, antara memancarkan cahaya menjadi terang dengan api itu dua hal yang berbeda. Ada yang menjadi terang karena adanya api, ada yang tanpa api pun dia bisa terang. Itu Allah nur, Allah adalah cahaya. Ketika Rasulullah SAW Mi'raj sampai ke Sidratil Muntaha lalu turun lagi, Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah,
hal ra'aita rabbak, apakah saat di Sidratul Muntaha, ra'aita berasal dari kata ro'a, ya, ru'yah, melihat dengan mata kepala, penglihatan visual, yaitu apakah saat di Sidratul Muntaha engkau melihat Tuhanmu secara visual, kelihatan itu bagaimana bentuknya, kelihatan. Kalau ada, ceritakan kayak apa Allah itu, karena penasaran juga. Tapi Rasulullah menjawab, nur anni ara, yang kelihatan cuma cahaya, tidak ada wujud apapun. Itu dalam riwayat lain, ra'aitu nuran, yang kulihat itu hanya nur, cahaya. Dan dalam riwayat lain dikatakan, wa futiha li bab min abwabis sama, dibukakanlah untukku pintu demi pintu langit. Fara'aitu nural a'zam, dan terlihatlah olehku cahaya yang begitu anggun, cahaya. Itu Allahun nur, Allah cahaya. Nabi Muhammad SAW bukan badannya, tapi diri beliau yang hakiki, yaitu ruh juga cahaya. Dalam sebuah riwayat Aisyah radhiyallahu anha, aku sedang menjahit baju di waktu sahur, sepertiga malam terakhir, itu namanya sahur. Jadi sahur itu bukan makan, sahur itu nama waktu. Sepertiga malam terakhir itu namanya waktu sahur. Tasahharu, bersahurlah kalian, artinya bangun di waktu sahur, bukan makan sebenarnya. Itu ya. Fa inna fis sahuri barakah, sesungguhnya di waktu sahur ada keberkahan. Waktu sahurnya itu banyak mendatangkan berkah, bukan makan sahurnya yang berkah lalu makan sahur sebanyak-banyaknya supaya dapat berkah, bukan. Maka terkait dengan Ramadan, Nabi katakan, walaupun yang kamu minum di waktu sahur seteguk air, itu pun cukup, karena sebenarnya keberkahan bukan dimakan minumnya, itu waktunya. Itu. Dan perintah bangun di waktu sahur itu bukan hanya Ramadan. Di antara ciri hamba-hamba Allah yang baik, wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur mereka sibuk memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau terbangun setengah 2, jam 2, itu bangun, sholat, nggak mau sholat lagi malas, ya istighfar dulu, begitu, ya, zikir dulu, begitu, ya, baca dulu Fatihah, itu Rasulullah. Nah itu nanti kalau sudah zikir, banyak istighfar, setannya menyingkir, malasnya menyingkir, akhirnya bangun jadi sholat juga. Itu ya, kalau memang udah kecapean banget, siangnya kerja pagi sampai malam, terbangun setengah 2, mau bangun badan lemas, ya pokoknya istighfar dulu, mohon ampun, bahwa kemudian ketiduran lagi, yaitu sudah rezeki dari Allah. Itu ketika Aisyah sedang menjahit baju di waktu sahur, lampu mati, bukan kayak listrik kita mati tadi ya. Dulu kan belum ada listrik di zaman Nabi, mungkin itu lampu minyaknya habis, padam. Pas berbarengan lampu mati, jarum juga jatuh di dalam kamar, gelap, gimana nih? Tapi saat itu Rasulullah SAW muncul di pintu kamar, dan cahaya yang memancar dari wajah beliau, kata Aisyah, dengan itu pun, dengan cahaya itu aku bisa memungut jarum itu. Ya Rasulullah, begini terang cahayamu, tapi kenapa nanti saat menghadap Allah setelah kiamat ada orang yang cari-cari engkau? Mereka tahu saat itu hanya syafaat Rasulullah SAW yang bisa menyelamatkan dirinya, dan mereka cari, mana Nabi Muhammad, mana Nabi Muhammad. Kok mereka kayak bingung, nggak bisa mengenali engkau, padahal cahaya begitu kuat. Itulah mereka orang yang bakhil, orang yang pelit. Pelit bagaimana? Itulah orang yang apabila disebut namaku di hadapannya, dia tidak berselawat untukku. Jadi ini lebih merupakan cahaya rohani. Orang-orang yang jarang berselawat, mencari-cari Nabi, meskipun cahayanya begitu memancar, dia nggak bisa lihat cahaya itu. Tapi orang-orang yang rajin berselawat, maka dia bisa mengenali di sana Rasulullah SAW.
Kita juga sudah belajar dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, juga semua sufi-sufi lain jelaskan, ketika Allah mencipta manusia, ya, bukan badan dulu. Karena itu pun dijelaskan dalam surat Al-Insan, dalam Quran surat Al-Insan ayat 1. Ketika Allah mencipta manusia, yang dicipta itu roh dulu. Roh manusia itu diciptanya di alam lahut. Dan ruh yang paling awal dicipta oleh Allah adalah ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah nurus samawati wal ard, Allah adalah nur. Yang pertama dicipta ruh Muhammad, maka ruh Muhammad itu pun ruh yang berwujud nur, ruh yang berwujud cahaya. Maka dalam kitab-kitab akidah selalu sering disebut istilah Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Allah nur, Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang rohaniah juga nur. Dan dari situlah dicipta ruh semua manusia turun temurun. Jadi sebenarnya bukan hanya badan yang punya orang tua, badan yang punya garis keturunan, punya nasab, ruh pun itu bernasab sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti setelah Allah cipta alamul mulki, alam fisik, ini kan ruh, alam lahut. Setelah dicipta alam mulki, alam fisik, termasuk di situ ada bumi, baru Allah katakan kepada malaikat, aku akan jadikan di bumi itu ada khalifah. Siapa yang disiapkan jadi khalifah? Manusia. Loh, manusianya kan mesti dalam wujud ruh di alam lahut. Iya, bakal diturunkan. Nah, siapkan saja. Maka Jibril dari tanah yang ada di bumi menyiapkan tubuh. Dari tanah dibentuklah bashar, tubuh. Lalu manusia yang rohaniah yang jumlahnya banyak itu diambil, salah satunya diturunkan. Nah, yang pertama diturunkan ke bumi ruh Adam alaihissalam. Tapi dari segala ruh yang pertama dicipta ruh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bingung, ya. Nah, jadi Adam itu ruh yang diturunkan awal pertama ke muka bumi, dimasukkan ke dalam badan. Badan itu bahasa Arabnya bashar. Nah, nanti dari bashar Adam dibikin bashar yang kedua, tiupkan lagi ruh ke situ, Hawa. Bashar Adam dengan bashar Hawa kawin, terbentuk janin, bashar. Setiap bashar terbentuk, Allah turunkan ruh, Allah turunkan ruh. Maka manusia di akhir zaman menjelang kiamat, basharnya, badannya, semua bashar mereka bersumber dari orang tuanya bersumber ke Adam. Maka Adam disebut Abul Bashar, bapak badan yang pertama. Tetapi ruh Abul Insan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Abul Insan, bapak kemanusiaan. Adam Abul Bashar. Maka nanti ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, dalam hadis beliau menceritakan, ya, lalu Jibril membawaku terbang dengan burak, turun di satu tempat, aku disuruh sholat. Nah, sholatlah 2 rakaat. Nah, kenapa sholat di sini? Ini Thayyibah, nanti kamu bakal hijrah ke sini. Terbang lagi, turun lagi di satu tempat, disuruh sholat, aku pun sholat 2 rakaat. Kenapa sholat di sini? Ini Tursina, tempat Nabi Musa digembleng oleh Allah, dan Allah bicara langsung dengan Nabi Musa. Dibawa terbang lagi, turun lagi satu tempat, suruh sholat lagi. Kenapa aku harus sholat di sini? Sholaita bi Baitil Lahm, kamu baru saja sholat di Bethlehem, di tempat inilah dilahirkan Nabi Isa. Sudah sholat di 3 titik. Thumma dakhaltu Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, lalu aku dibawa masuk ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ini artinya tempat yang suci, yang sekarang kita kenal juga dengan Masjid Al-Aqsa. Begitu masuk Baitul Maqdis, fajama'ali al-anbiya, datanglah bergabung denganku seluruh nabi-nabi lain. Seluruh nabi-nabi lain. Kan ketika Nabi Muhammad hidup di muka bumi, semua nabi-nabi lain sudah pada mati. Yang mati basharnya, badannya sudah pada terkubur. Tetapi ruh mereka di alam barzakh diturunkan untuk bersama-sama Nabi Muhammad SAW di Baitul Maqdis. Nah, sudah kumpul arwah para nabi semua.
fa'ammahum fi mahallatihim, maka aku mengimami mereka sholat, dan Nabi Muhammad jadi imam. Kan nabi-nabi lain itu nabi-nabi senior. Senior apanya? Turunnya ke bumi, emang mereka duluan lebih senior dari Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam penciptaan arwah di alam lahut, ruh siapa yang paling senior? Ruh Muhammad SAW. Maka di Baitul Maqdis, nabi yang lain datang nggak berani maju jadi imam. Itu karena ada Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Jadi aku mengimami mereka di Baitul Maqdis. Imami. Nabi yang lain di belakang. Kan nabinya yang lain pada mati. Yang mati badan, basar. Arwah tidak mati, arwah hadir, turun. Itu. Selesai sholat di Baitul Maqdis, Jibril membawaku naik ke langit. Di langit pertama ku jumpai Nabi Adam alaihissalam. Terjadi dialog sebentar, naik lagi ke langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai langit ketujuh, dan di sana kujumpai Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza huwa mustanidun ilal baitil ma'mur, yang sedang bersandar di tiang aras Allah. Jadi ternyata setelah basarnya pada mati, para nabi pun dibawa menghadap Allah, levelnya beda-beda, ruhnya beda-beda. Tergantung ketika di muka bumi, siapa yang paling berat perjuangannya, siapa yang paling besar pengorbanannya, dapatnya tinggi. Kalau yang kurang berat, perjuangannya rendah. Kenapa Nabi Adam di langit pertama? Karena dibanding nabi-nabi lain, perjuangan beliau kurang berat. Masih awal, punya istri, punya anak, dan anaknya juga gampang diurusnya. Nggak ada yang bandel, minta game online lulu gitu. Ya. Jadi anaknya nggak rese-rese lah, ya. Malam minggu nggak ada yang ngayap, ngedrek melulu, jadi biker kesana kemari, itu. Jadi ya lain dengan Nabi Ibrahim, perjuangannya paling berat. Ya. Nah, lalu Jibril memerintahkan aku naik lagi sendirian. Kenapa aku disuruh naik sendirian? Dari bumi, dari Mekah ditemani kok didampingi langsung. Jibril bilang, kalau aku terobos masuk ke wilayah berikutnya, diriku pun akan hancur terbakar. Nggak ada yang bisa, karena tempat yang berikutnya itu hanya untukmu yang bisa masuk. Sampailah Muhammad SAW ke Sidratil Muntaha. Nah, ini ruh yang suci, yang cahaya suci. Sehingga diriwayatkan pula di antara para sahabat Nabi, ada orang-orang yang berkumpul karena di masa awal Nabi berdakwah itu sembunyi-sembunyi. Di Mekah ada seorang sahabat Nabi yang namanya Arqam, maka Nabi suka kumpulin orang di rumahnya itu, dakwah, memberikan pelajaran secara pelan-pelan, sembunyi. Nah, nanti kalau udah selesai ngaji, mereka para sahabat Nabi itu pulang bertahap. 2 orang dulu, 2 orang, nggak sekaligus bubaran, nanti ketahuan. Itu ya. Nah, kalau saja orang-orang itu habis jumpa dengan Rasulullah SAW lalu keluar pulang, 2 orang keluar di malam yang gelap, ternyata selalu ada cahaya di hadapan mereka yang menerangi jalan mereka berdua. Hatta tafarraqa, sampai mereka harus berpencar ke rumah masing-masing, cahaya itu pun berpencar. Jadi orang yang habis berada di majelis Nabi, berjumpa dengan Nabi, pulang pun membawa cahaya, mendapatkan cahaya. Itu bagaimana bentuk cahayanya? Nah, ada yang mulai berkerut dahinya mikir, kan dulu belum ada senter ya, belum ada baterai, itu cahaya dari mana gitu ya. Nah, itu. Nah, jadi dekat dengan Rasulullah SAW itu cahaya ya. Juga sholat itu kan bukan sekadar gerakan tangan dan badan, tetapi pada sholat itu aqimis sholat li zikri, dalam sholat orang zikir, mengaktifkan kolbunya tersambung ke Allah, maka dia pun dapat cahaya ilahi.
Maka pesan Nabi, salatul rajul fi baiti tatawu'an nurun faman syaa'a nawwara baitahu. Salat berjamaah, salat fardu lebih dianjurkan berjamaah di masjid. Tapi salat-salat sunnah, ya kecuali beberapa salat sunnah seperti Idul Adha, ya, beberapa salat sunnah lebih dianjurkan dilakukan di rumah. Sebab dengan kamu sering salat sunnah di rumah, kamu mengundang cahaya untuk rumahmu, supaya rumah jangan kayak itu gelap semuanya, ya. Kadang-kadang terang lampu listriknya, tetapi kolbu penghuninya pada gelap, akibatnya gampang kalap, itu. Nah, seorang perempuan bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tengah malam di waktu sahur aku keluar rumah menuju masjidmu untuk sholat tahajud, bagaimana perempuan nih sendirian keluar rumah? Kata Nabi, rumahku, kamarku bersebelahan dengan masjid, aku lebih menyukai tahajud di kamarku. Nah, jadi sholat sunnah itu di rumah, di kamar. Sholat fardu berjamaah di masjid, kecuali beberapa sholat sunnah, itu, ya. Salat itu cahaya, Allah nur, Ruh Rasulullah nur, salat menghubungkan diri kita dengan Allah nur. Dan orang-orang yang soleh, bukan nomor 3, nomor 4 lah, ya. Orang-orang yang soleh itu karena kolbunya terus dizikirkan la ilaha illallah, maka kolbunya bersih, tersambunglah kolbunya dengan Allah. Masuklah cahaya ke dalam kolbu hamba itu. Kalau kolbunya bercahaya, kolbu pusatnya ruh, nanti semua ruhnya juga bercahaya. Nah, ketika badannya mati, ruhnya dicabut, itu ruh yang bercahaya. Dan ketika dibawa menghadap Allah, Allah perintahkan masuk surga. Ketika para ruh orang yang rajin berzikir itu berbondong-bondong masuk ke surga, nuruhum yas'a baina aidihim wa bi aimanihim. Saat itulah terlihat dari diri mereka terpancar cahaya ke depan dan ke samping, dan mereka terus berkata, Rabbana asmim lana nurana, ya Tuhan kami, sempurnakan untuk kami cahaya kami. Itu sahabat Nabi yang bernama Harithah mengatakan, sekarang aku sudah beriman, aku sudah jadi orang mukmin. Kata Nabi, apa esensinya? Segala sesuatu itu ada esensinya, ada hakikatnya. Bahwa kamu beriman, apa buktinya? Apa esensinya beriman? Sahabat Nabi itu menjawab, telah lepas dari diriku ini kecintaan terhadap dunia dan segala isinya. Karena sudah lepas urusan-urusan duniawi, urusan materi keduniawian, harta benda, maka kolbu ini melihat aras Allah secara nyata, tidak terhalang lagi oleh keinginan-keinginan terhadap harta benda duniawi. Terlihat langsung aras Allah. Dan aku melihat penghuni surga yang saling mengunjungi satu sama lain. Aku pun melihat para penghuni neraka yang sedang diazab. Rasulullah bisa melihat seperti itu, orang-orang soleh bisa seperti itu, Harithah sahabat Nabi bisa seperti itu. Dan apa jawab Nabi? Abdun nawarallahu qalbah. Inilah contoh orang yang Allah telah mencahayai kolbunya, dapat cahaya. Itu terus saja kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan kalau sudah la ilaha illallah, jangan ada ilah lain. Itu jangan sambil zikir mudah-mudahan cepat dapat kerja, ilahnya jadi dapat kerja. La ilaha illallah, mudah-mudahan motor yang hilang cepat ketemu, motor jadi ilah. Sudah, kalau sudah la ilaha, tidak ada yang dituju, tidak ada yang dipentingkan, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang didamba, tidak ada yang dikejar, tidak ada yang dicari, tidak ada yang disegala-galakan, tidak ada apapun, bahkan tidak ada diriku, tidak ada kepentinganku sama sekali. Illallah, kecuali Allah. Nah, kalau sudah bersih dari yang lain, nanti tembus ke aras, kelihatan. Itu karena sudah dapat cahaya.
Al-Quran, Allah nur, Allah cahaya. Kalam Allah, wahyu-wahyu Quran pun disebut cahaya juga. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz zulumat ilan nur. Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman, yang Allah mengeluarkan itu hamba dari kegelapan kepada nur, kepada cahaya. Karena Allah berikan wahyu, Allah berikan Al-Quran. Al-Quran itu memang sering juga disebut nur. Karena itu jangan karena merasa sudah jadi orang Thariqah Qadhiyah Naksabandiyah, rajin zikir tapi malas baca Quran. Hati-hati. Banyak orang-orang TKN merasa dengan banyak zikir udah tentram, ya, nikmat, Quran jarang dibaca. Siapa bilang, Pak, paling tidak waktu khataman, kalau azburabinas kulhu alam nasroh berapa banyak katanya gitu. Ya, itu ilmu bajai, jago ngeles. Itu padahal emang malas baca Quran, ya. Pegang mushaf Quran, nggak ada kan, di handphone sudah ada mushaf Quran, baca, perbaiki bacaan, ya. Nah, nggak paham, Pak, tidak apa-apa, Quran itu nur, Allah nur, baca Quran, nanti Allah berikan kepahaman kepada kita. Bisa begitu? Bisa. Masih sulit, Pak, ya baca terjemahannya. Tapi dengan terjemahan yang kita baca, bukan pintarnya kita yang membuat kita faham, cahaya Allah kepada kita yang membuat kita faham. Tidak usah ragu, sering baca Quran, satu ayat baca, ya, itu. Sehingga kolbu yang dibersihkan itu seperti antena parabola antara manusia dengan Allah, connect, nyambung. Dari sana sinyal-sinyal cahaya ditangkap, gelombang-gelombang cahaya ditangkap. Itu yang diungkapkan dalam hadis qudsi. Begitu luasnya langit dan bumi, tapi langit dan bumi tidak mampu menampung kehadiranku. Tetapi kolbu hamba-hambaku yang beriman, aku bisa hadir di dalamnya. Karena sudah dibersihkan dari yang lain. La ilaha illallah, cahaya ilahi masuk. Itu. Ketika Nabi Muhammad dan umat Islam masih di Mekah, dimusuhi oleh kaum Quraisy penyembah berhala, diboikot, dibikin celaka hidupnya sehari-hari, maka Nabi perintahkan bagi yang memang hidupnya sudah begitu payah, pergi dulu deh, keluar dulu dari Mekah, hijrah dulu ke tempat lain. Kemana hijrahnya? Pergilah ke Habsyah. Habsyah itu Abyssinia, sekarang jadi Ethiopia. Kenapa harus pergi ke sana? Karena ku dengar rajanya di sana adalah seorang Nasrani yang baik. Maka hijrah. Jadi hijrah pertama umat Islam bukan ke Madinah, justru ke Ethiopia dulu. Dipimpin oleh Utsman bin Affan kalau nggak salah. Nah, ternyata betul. Negus bahasa Latin, Najasyi bahasa Arab. Jadi rajanya itu Najasyi. Nah, rajanya Najasyi. Itu meskipun Nasrani, tapi baik pada orang Muslim. Nah, maka nanti umat Islam itu diberikan kesempatan menjalankan ibadah agamanya. Nah, setelah sekian lama umat Islam yang lain dan Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi ada yang ke Ethiopia, ada yang ke Madinah. Terjadilah nanti karena sudah hijrah di Madinah, diserbu juga oleh orang kafir Quraisy. Terjadilah perang Badar, terjadilah perang Uhud dan lain-lain. Tapi lama-kelamaan umat Islam di Madinah menjadi kuat. Setelah mereka menjadi kuat, terdengar kabar orang-orang Islam yang tadinya hijrah ke Ethiopia menuju Madinah. Ketika sampai di Madinah, bagaimana kabar kalian selama di Habsyah? Oh, kami diperlakukan dengan baik. Dia raja Kristen, dia tidak Islam karena belum dapat dakwah Islam, nggak ngerti Islam, tapi dia seorang Kristen yang baik, ibadahnya baik, jujur, dan kami dilindungi, kami diberikan kesempatan berdagang. Oh, baik sekali ya. Kalau begitu kumpulkanlah hadiah sebagai tanda terima kasih. Nabi sampai merayu putrinya untuk menyerahkan
kalung sebagai hadiah. Dikirim rombongan delegasi untuk menyampaikan hadiah. Sampai di sana sudah wafat Najasyi. Istrinya bilang, yang berhak menerima hadiah ini udah wafat, bawa balik aja deh. Itu. Nah, ketika balik itulah mereka bertemu dengan orang-orang yang mengenal Najasyi dulu, dan mereka bercerita bahwa Najasyi itu, Raja Nekes itu, setelah meninggal dan dikubur, itu hampir setiap malam kelihatan cahaya dari kuburannya. Jadi orang-orang yang soleh itu dapatkan cahaya. Maka Rasulullah SAW sering berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah jadikanlah pada qalbuku ada cahaya. Nah saudara sekalian, ruh kita sebenarnya adalah cahaya, tapi karena makin jauh atau sudah terlalu jauh dari sumber aslinya, itu kadar cahayanya makin suram, makin kelam, makin buta. Itu. Lalu kita mendapat talqin zikir dari guru kita, Syahmat Sohibul Wafat Talyo Arifin, Abah Anom. Abah Anom mendapatkan talqin zikir dari gurunya, dari gurunya, sampai kepada Syabul Qadir, sampai kepada Sayyidina Ali, sampai kepada Rasulullah. Maka ketika ditalqin zikir, kita itu ditambahkan bibit cahaya. Jelas. Jadi ruh kita sebenarnya cahaya, tapi mungkin sudah kotor karena banyak maksiat. Diberikan talqin zikir, ditambahkan lagi saluran cahaya, dan itu kita amalkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka cahaya itu makin kuat. Maka antara kolbu kita dengan kolbu mursyid kita dan para aulia sampai ke Rasulullah, ke Allah, itu ada poros cahaya. Nah, itu yang sudah ada jangan dikotori. Jadi talqin zikir bukan sekadar sembarangan zikir. Kali cuma la ilaha illallah dari kecil kita sudah sering mengucapkan, tetapi ini yang ditanamkan oleh seseorang yang dia kolbunya sendiri kolbun taqiyun naqiyun, yang kolbunya penuh ketakwaan, ya, kesucian, yang di dalam kolbunya ada cahaya iman yang kuat, sehingga begitu ditembakkan itu cahayanya kuat sekali masuk ke dalam kolbu. Dan beliau jadi begitu karena dapat dari gurunya yang wali Allah, dapat dari gurunya ini ada saluran khusus. Karena itu kita punya channel khusus cahaya, dan itu dijaga dengan baik, ya. Ini manqobah, manakib, perayaan manakib melalui Syabul Qadir, melalui Rasulullah yang kita rayakan maulidnya sampai ke Allah. Jaga dan jangan dirusak sambungan cahaya itu, ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.